Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika saya mengikuti pertemuan para imam di Pelabuhan Ratu, kebetulan saya bisa mengamati para nelayan yang ada di pantai itu. Mereka biasanya membawa jala dan ada yang di tengah laut, tapi juga ada yang di pinggir pantai. Mereka menebarkan jala, dapat satu, dapat dua, atau dapat tiga. Pernah juga mereka dapat berpuluh-puluh ikan. Namun saudara-saudara yang terkasih, yang membuat saya kagum terhadap nelayan-nelayan itu adalah mereka dengan penuh kegembiraan, dengan canda ria. Tidak ada gerutu, tidak ada mengeluh. Mereka merasa gembira dalam melaksanakan pekerjaannya menangkap ikan. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengar mengajak kita untuk kembali melihat panggilan Tuhan Yesus bagi para murid dan bagi kita semua. Para murid dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Akan aku jadikan engkau penjala manusia. Itulah panggilan Tuhan Yesus kepada para murid yang kebetulan pada waktu itu mereka adalah nelayan. Maka saudara-saudari yang terkasih, apa artinya menjadi penjala manusia? Penjala manusia berarti para murid disadarkan bahwa mereka diajak untuk mengenalkan siapa itu Yesus. Membawa orang-orang untuk mengenal kasih Tuhan Yesus dan hidup di dalam iman dan kasih di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian saudara-saudari yang terkasih, para murid punya misi khusus. Menjadi murid Yesus bukan hanya duduk-duduk atau menjadi penonton atau menjadi penikmat saja, tetapi diajak untuk aktif, diajak untuk berpartisipasi dalam karya Tuhan Yesus, sehingga Injil kasih-Nya semakin dialami sebanyak mungkin orang. Maka saudara-saudari yang terkasih, Tuhan memanggil kita menjadi penjala manusia di tempat panggilan kita masing-masing. Entah itu di dalam keluarga, di tempat kerja, di lingkungan, di wilayah, di paroki, dan dimanapun kita berada. Kita diajak untuk mengenalkan siapa itu Yesus melalui sikap, perbuatan, dan tingkah laku kita. Agar orang percaya pada Yesus, agar orang mengenal kasih Yesus, agar orang dapat melaksanakan kasih Yesus itu dimanapun kita berada. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan yang pertama kita melihat Yunus. Yunus pertama tentu saja dia tidak mau untuk mentobatkan orang-orang Ninive. Akhirnya Yunus bertobat juga dan dia mau memberitakan warta pertobatan kepada orang-orang Ninive. Dan akhirnya orang-orang Ninive pun bertobat dan meninggalkan sikap hidup mereka yang salah dan mengikuti Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, begitu juga dalam diri kita masing-masing. Ada suatu pengalaman, ada seorang suami yang selama ini dia bekerja, biasanya selesai jam 7 malam. Kemudian dia hangout dengan teman-temannya, sehingga sampai di rumah kurang lebih sudah pukul 11 malam. Setelah ia sadar bahwa selama ini dia hanya mencari ikan, dalam arti hanya mencari nafkah, dan dia mengira bahwa dengan mencari nafkah saja sudah cukup untuk keluarganya. Dan hal ini ternyata tidak dirasakan oleh keluarga. Istri dan anak-anaknya jarang sekali merasakan kehadiran sang bapak.
Maka saudara-saudara yang terkasih, Bapak ini akhirnya menyadari kesalahannya. Dia sadar bahwa dia juga dipanggil untuk menjadi penjala manusia, bukan hanya mencari nafkah atau hal duniawi saja. Maka dia memutuskan kalau sudah jam kerja jam 7, dia pulang ke rumah. Dan ketika dia pulang ke rumah, dia bisa bercengkrama dengan istri dan anak-anaknya. Dan disitulah mereka membangun keakraban kembali. Dan tentu saja dia sadar sebagai orang Katolik, dia membangun hidup doa. Setelah bercengkrama, setelah sharing, setelah mereka menutupnya dengan doa malam bersama. Bapak itu akhirnya mengalami suatu sukacita, mengalami gairah hidup kembali, bahwa inilah yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan hanya mencari ikan atau mencari nafkah, tetapi menjadi membawa kasih Allah di dalam keluarga, menjadi penjala manusia mulai dari keluarga. Bapak ini mengalami sukacita. Maka saudara-saudari yang terkasih, tantangan kita bersama adalah bagaimana kita menghidupi kekatolikan kita. Menjadi orang Katolik bukan hanya sekedar ada di tanda kartu penduduk, tetapi sungguh menghayati bahwa Tuhan Yesus Kristus sendiri memanggil kita satu persatu untuk mewartakan siapa itu Yesus, mewartakan kasih-Nya di dalam lingkup kehidupan kita masing-masing, sejak kita di keluarga kita masing-masing. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita hayati panggilan Tuhan. Seperti nelayan di Pelabuhan Ratu tadi, mereka dengan sabar, dengan sukacita, dan dengan penuh syukur, kita juga menghayati panggilan Tuhan dengan penuh rasa syukur, penuh terima kasih, karena bukan usaha kita, bukan karena kepintaran kita, tetapi karena kuasa Allah lah yang memampukan kita untuk menjadi penjala manusia. Maka hal yang harus kita lakukan yaitu kita disposisi batin adalah rendah hati, sabar, dan penuh syukur. Hal inilah yang harus kita tampakkan di dalam sikap perbuatan hidup kita sehari-hari, sehingga banyak orang mengenal siapa itu Yesus dan semakin menghayati panggilannya di dalam kehidupan mereka. Mari kawan-kawan pergi ke Taman Ria, dekat pasar di kawasan Jakarta. Dipanggil Tuhan jadi penjala manusia dengan sabar penuh sukacita. Tuhan memberkati kita semuanya.